Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola Pria Friends, kembali lagi bersama saya Pak Pria. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ekonomi bisnis kelas 10. Oke, sebelum masuk kita akan melihat learning objektifnya. Pada akhir materi ini, peserta akan mampu menjelaskan kebutuhan, menjelaskan jenis-jenis kebutuhan, menjelaskan kelangkaan, menjelaskan sikap rasional, dan terakhir adalah menjelaskan biaya peluang. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya. Kebutuhan manusia terdiri dari beberapa macam, yaitu faktor penyebab perbedaan kebutuhan, macam-macam kebutuhan, barang dan jasa pemenuhan kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terdiri atas intensitas seperti primer, sekunder, tersier. Menurut subjeknya terbagi menjadi individu, kelompok. Sifatnya terbagi menjadi jasmani dan rohani. Dan yang terakhir menurut waktunya, sekarang dan masa depan. Peta konsep kelangkaan. Kelangkaan sumber daya, macam-macam sumber daya, peran ilmu ekonomi terhadap kelangkaan, sikap yang harus diambil, sikap rasional dan biaya peluang, dan terakhir adalah kepedulian terhadap kelangkaan sumber daya. Kebutuhan dan faktor penyebab kebutuhan. Apa sih arti kebutuhan? Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya adalah sama, mencakup 3 hal: sandang, pangan, dan papan. Faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan diantaranya yaitu usia, pendidikan, teknologi, pendapatan, jumlah penduduk, iklan atau promosi produk. Macam-macam kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan alamiah dan kebutuhan utama manusia. Merupakan tuntutan secara alamiah yang harus dipenuhi manusia, harus terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Manusia masih memerlukan kebutuhan lain seperti kebutuhan sekunder yaitu radio, televisi, buku, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat karena memiliki ekonomi yang tinggi seperti barang mewah, dan mahal. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti yang bisa kita rasakan, pakaian bersih, tempat berlindung, olahraga, untuk memenuhi keperluan jasmani. Kebutuhan rohani diperlukan untuk memenuhi jiwa dan pikiran seseorang. Jika kebutuhan rohani dipenuhi, maka seseorang akan dapat merasakan kepuasan batin. Contohnya adalah pendidikan, ibadah, dan rekreasi. Kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak. Misalnya, manusia membutuhkan obat di saat sakit, payung di saat hujan, makan ketika merasa lapar. Kebutuhan masa depan, kebutuhan yang pemenuhannya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Misalnya kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri. Pemenuhan kebutuhan masa depan juga biasanya dilakukan dengan menabung atau berinvestasi. Kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok.
Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemuasannya ditujukan bagi kepentingan individu itu sendiri. Contohnya, kebutuhan akan obat jantung bagi penderita penyakit jantung, dan kebutuhan buku tulis atau buku pelajaran bagi pelajar. Kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang pemuasannya ditunjukkan bagi kepentingan bersama atau kelompok. Misalnya, pasar digunakan untuk berjualan dan berbelanja, dan rumah sakit digunakan sebagai tempat berobat oleh masyarakat. Barang dan jasa pemenuhan kebutuhan. Barang adalah benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan jasa seperti perbankan, jasa bengkel, jasa dokter, dan pengajaran yang diberikan oleh guru. Barang dan jasa pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan cara memperolehnya. Barang ekonomi, barang bebas. Barang ekonomi yaitu barang yang harus memerlukan pengorbanan atau perjuangan untuk mendapatkannya. Barang bebas adalah barang yang tidak perlu memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Kegunaan dengan barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti. Misalnya adalah jika minyak tanah sudah habis, maka diganti oleh gas. Barang komplementer adalah barang pelengkap seperti teh dan gula. Proses produksinya yaitu mentah, setengah jadi, dan jadi. Kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi persediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan benda pemuas kebutuhan itu terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, 1. Terbatasnya persediaan sumber alami. 2. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Ketiga, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukannya sumber-sumber baru. Sumber daya. Jenis-jenis sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi dua, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya terdiri dari sumber daya modal, yaitu wujudnya uang dan barang. Bentuknya nyata dan abstrak. Sumbernya sendiri dan pinjaman. Sifatnya lancar dan tetap. Subjeknya perorangan dan kelompok. Sumber daya manusia. Sifatnya jasmani dan rohani. Kualitasnya tenaga terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga tidak terlatih. Rasional dan irasional. Rasional adalah mempertimbangkan dengan akal sehat untuk memilih suatu barang. Irasional adalah tidak mempertimbangkan dengan akal sehat, hanya hasrat dan ego saja. Masuk ke terakhir adalah biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah kondisi ketika Anda mengambil suatu pilihan, maka pilihan lain yang Anda korbankan. Suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu pilihan yang telah ditentukan. Contohnya, jika seseorang ingin membeli rumah namun penghasilannya belum mencukupi, maka ia harus menabung atau menahan diri agar tidak berbelanja berlebihan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.